Kita masuk ke sesi yang kedua, ngobrol nyator puisi 3 bersama Royan Julian. Kita tunggu Royan bergabung lagi bersama kita. Jadi yang sesi pertama tadi kita ngobrolin banyak hal sampai nyaris lupa waktu dan menarik dan semakin hangat, makanya perlu juga dilanjutkan ke sesi 2 ini. Kita ngobrolin soal puisi dan tatapan. Jadi ngomongin soal puisi dan bagaimana penyair-penyair Madura di dalam puisinya membayangkan Madura gitu. Madura sebagai komunitas terbayang. Ya, bagaimana penyair-penyair Madura membayangkan Madura, bagaimana puisi-puisi mereka mengambil sikap atas kebudayaan dan irisannya dengan yang politik gitu. Royan belum masuk nih. Selamat bergabung teman-teman. Rupanya penonton tadi sangat banyak, itu lumayan. 50 orang, 40, 50 berkisar di antara situ. Dan semoga sesi yang kedua banyak lagi. Royan, halo Maniro AF, apakah bisa menghubungi Royan WA? Halo Fikril, bisakah menghubungi Royan WhatsApp? Karena HP saya udah nggak bisa WhatsApp ini, dipakai live. Royan, halo Mas Alfa izin, selamat malam. Royan belum ada di sini, belum masuk. Royan belum masuk. Fikril atau Maniro, bisakah menghubungi Royan? Aku Fauzi apa ini? Saya nggak bertanya kok. Apakah saya tadi bilang ada yang bertanya? Enggak. Teman-teman ya kalau nggak ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Jadi saya bisa ngobrol. Jadi sistemnya saya sama Royan itu ngobrol mengalir dan ada kendala. Jadinya tadi tuh saya sama Royan kita ngomongin soal puisi dan perspektif dan tatapan. Nah, Royan beberapa tadi di pendapatnya ngomongin soal bahwa situasi Madura sekarang berada dalam satu situasi yang ambivalen. Nah, ambivalen ini yang saya pahamin. Ah, ini dia sudah bergabung Royan Julian. Nah, semoga aman. Kita menunggu Royan Julian. Halo, kamu nggak ngerokok? Yo, lanjut. Koreng, Tom. Gimana, Kak? Tadi sampai kemana kita? Yang feminin tadi. Sepertinya. Tapi karakternya sangat feminin ini. Satu kultur di Madura yang kupikir tidak bisa kita abaikan begitu saja. Terus ngobrol semua. Tahu nggak? Terus ngobrol aku. Dan itu Terus aku ini saya pikir luput dari ini ya. Saya pikir ini luput dari foto-foto para pengagum kebudayaan, strategi kebudayaan nasional dan sebagainya, apalah itu yang luput dimasukkan ke dalam kartu pos dan sebagainya. Pesantren, dia adalah sisi Madura yang lembut yang tidak dimasukkan ke dalam apa namanya, dalam politik kebudayaan nasional kita, saya pikir. Padahal Madura itu sangat kental. Jadi ketika orang berbicara tentang Madura itu biasanya
kalau dalam konstruksi kolonial itu yang kita omongin adalah yang tadi sate, carok, kemudian bejing dan sebagainya. Ini luput. Nah, ini kemudian yang dikritik oleh misalnya Kiai Dardiri dalam bukunya Rahasia Perempuan Madura. Dia ini seingat saya ya, dia mengkritik Hup Diong itu dari sisi itu. Kenapa Anda tidak menyorot Madura dari pesantrennya, padahal ini merupakan bagian dari kebudayaan Madura juga yang, tapi saya pikir ini narasi besar juga tetapi seringkali luput dari tatapan kartu pos gitu kan ya. Nah, tadi ini ngomongin soal narasi besar ketika ngomongin Madura juga, karena juga kan kita sedang ketika ngomongin soal narasi besar tentang Madura tadi, narasi apa yang disebut dengan kebudayaan juga, narasi itu kan dibuat oleh katakanlah pemerintah gitu, dan ini ada hubungannya sama soal industri pariwisata tentu saja gitu. Apa yang mesti apa yang mesti diperkenalkan tentang Madura ini, maka yang diperkenalkan adalah ya itu saja tadi gitu. Nah, ketika itu saja tadi, karena ini kan proyek pariwisata, jadinya kita nggak lebih jauh ngomongin gitu. Yang ngomongin soal duit jadinya kan, Kak Royan. Nah, aku sepakat jadinya sebenarnya Madura itu bukan hanya tentang yang itu, tetapi juga banyak hal. Salah satunya adalah pesantren yang dalam konteks sastra di Madura juga juga punya kontribusi penting terhadap ekosistem sastra di Madura gitu. Nah, silakan lanjut. Apa itu yang tadi narasi besar, narasi kecil gitu, Kak Royan? Bisa dilanjutin yang obrolan yang ini. Mungkin ada masih belum ada. Saya pikir tadi seperti carok, bejing, karapan sapi dan sebagainya itu kan narasi besar. Saya pikir pesantren juga narasi besar. Cuma dia luput dipotret oleh kebudayaan nasional. Definisi kebudayaan nasional kan gini. Kebudayaan nasional itu adalah puncak dari kebudayaan daerah kayak gitu kan. Nah, pesantren ini selalu luput dari itu. Saya tidak tahu kenapa kok pesantren luput dari potretan para pelaku kebudayaan, termasuk kalau kita ngomongin persoalan ini, Kak Ridho, persoalan pariwisata. Nah, ini saya kebetulan itu menulis esai agak panjang gitu, judulnya Ziarah ke Masa Silam. Itu adalah, jadi waktu itu Kemenparekraf itu mengadakan satu seleksi tulisan, salah satu temanya adalah tema tentang pariwisata. Nah, Madura itu kan kayak akan kuburan keramat, Kak Ridho, yang kita sebut sebagai pucuk, gitu kan? Iya. Tetapi sekarang Kak Ridho, itu yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, baik itu di Sumeneb maupun di Pamekasan, itu seringnya yang tadi bukit-bukitan, pantai-pantaian, gitu kan? Kebanyakan kan yang dibikin itu, kenapa mereka ya, pemerintah itu tidak memanfaatkan kuburan itu sebagai satu potensi wisata. Ketika kita ngomongin potensi wisata, kita harus husnuzon dulu ya, jangan anggap ini sebagai sebuah eksploitasi kebudayaan dan sebagainya yang seringkali dicurigai oleh teman-teman di sini. Tidak. Karena begini, fungsi dari cagar budaya itu, dia adalah sumber spiritual, sumber ekonomi juga, termasuk di dalamnya adalah sumber intelektual. Ketika kita mendayagunakan kuburan-kuburan tua tadi yang sebenarnya mengandung nilai sejarah, itu sebenarnya kita bisa mengonstruksi masa silam Madura. Kita akan tahu asal-usul kita di mana. Jadi ini sangat bernilai secara historis, saya pikir. Meskipun sejarah yang muncul itu seringkali dalam istilah anak-anak sejarah itu sejarah keselamatan gitu. Sejarah keselamatan ini adalah sejarah yang dibuat untuk melegitimasi kekuasaan figur-figur tertentu gitu. Misalnya Arjuna Wiwaha itu dibikin untuk
melegitimasi kekuasaan Erlangga, kemudian Sutasoma itu dibikin, bukan Sutasoma, Negara Kertagama itu dibikin untuk melegitimasi kekuasaan siapa? Hayam Wuruk kayak gitu kan. Kemudian Bebet Songenap mungkin itu dibikin untuk melegitimasi kekuasaan atau karisma dari Joko Tole. Itu justru menjadi tantangan, saya pikir tantangan untuk para sejarawan Madura, termasuk sejarawan asli Madura itu sendiri, untuk mengonstruksi sejarah Madura itu secara faktual, bukan secara mitis gitu. Oke. Gimana? Sebenarnya di sesi kedua ini kita boleh tidak ngomongin atau boleh tidak berpijak pada visi lagi, karena ini sudah kemana-mana. Tapi biarkan obrolan kita mengalir kemana, kita biarkan, meskipun yang ngadain acara adalah arsip puisi. Nah, tadi soal ngomongin soal kuburan, ini bagus kuburan soalnya nih. Ngomongin soal kuburan. Nah, kuburan kan juga tadi Kak Royan ngelihat sebagai satu potensi ini ya, potensi nilai sejarah wisata gitu ya dalam konteks ini ya. Nah, tetapi juga kuburan kita bisa ngelihat sebagai satu museum di mana masa lalu kita baca gitu. Ya udah, kita baca batu sebenarnya, tapi nah ini juga kuburan itu sebagai satu semesta pengetahuan yang mungkin juga perlu digali. Nah, nggak tahu gimana cara menggali, bukan menggali kuburannya ya, tapi menggali pengetahuan atas kuburan itu juga. Nah, karena nanti diskusinya akan lebih panjang lagi. Kuburan sebagai satu situs sejarah juga, bagaimana sejarah itu, pengetahuan tentang sejarah itu didistribusikan gitu. Nah, nantinya kuburan itu bisa kita lihat nggak cuman sebagai kekuatan yang di luar kekuatan manusia lah, apalah yang mistis dan segala macam, tapi juga punya kekuatan pengetahuan gitu. Nah, di sini kupikir kuburan gitu, ngomongin apa kita ini kuburan jadinya kita kayak datang ke museum lah gitu. Sementara juga museum-museum di Madura kan nggak ada yang beres gitu. Nah, Madura dengan dengan ekosistem kuburan yang sedemikian berlimpah dan juga diurus oleh swasta. Swasta ini maksudnya orang-orang yang tinggal di sana ya. Swasta itu maksudnya juru kunci yang tinggal di sana, yang merawat makam, membersihkan makam, dan seterusnya gitu. Nah, ini aku ngelihat kuburan kok jadi menarik jadinya. Ini Karido barusan ngomongin persoalan museum ya yang tidak jalan. Cara orang Madura merawat kenangan bukan melalui lembaga seperti museum, tetapi melalui ziarah ke kuburan. Iya. Saya pikir. Iya, makanya tadi aku bilang tadi sebagai satu museum ini bukan museum dalam arti fisik, tetapi museum bukan sebagai lembaga, tetapi museum sebagai kategori di mana pengetahuan didistribusikan lah, kayak gitulah, atau pengetahuan dilembagakan gitu, dalam arti itu museum. Nah, juga di makam-makam itu sebenarnya kan berlangsung yang kayak gitu. Nah, menarik memang karena ketika kita melihat taktik performativitas orang-orang rumah kita ini yang ke kuburan, karena ibu saya misalnya, aku punya ini ngenangen bahasa Indonesianya itu, punya hajat, punya keinginan kalau sesuatu ini tercapai, saya akan ngaji di makamnya Syekh Khalil Bangkalan gitu. Jadi aku memikirkan kalimat itu sebenarnya. Apa sih sebenarnya orang mati gitu. Tapi juga aku terpukau sekali bagaimana orang-orang desa juga ingin mengunjungi sejarah. Bagaimana orang-orang desa ingin hendak tapi mengunjungi sejarah ini dengan cara yang lain gitu. Mungkin saja dengan mengirimkan doa, memberi ngisi celengan dan seterusnya. Nah, dan itu lebih progresif ya nggak sih? Iya, saya pikir begitu. Ini yang tidak dilihat oleh Dinas Pariwisata gitu kan sebagai satu potensi. Ini Dinas Pariwisata Pamekasan memanfaatkan ini, Ridho. Misalnya kita kalau Ridho pulang ke Sumeneb, itu ada kuburan di pinggir jalan ya, itu di Talang Siring, itu ada kuburan Jaka Tarub.
Saya Iya, pertama kali iya, ke iya, situ iya. agak kaget. Saya agak kaget, Ridho. Ini jangan-jangan rekayasa gitu. Kenapa rekayasa? Saya curiganya begini. Saya sekarang boleh seuzon ya sama Dinas Pariwisata Pamekasan. Itu tahun 2014 kalau tidak salah itu jadi cagar budaya. Ketika kita membaca legenda-legenda di Madura, yang ada itu bukan Jakatarut, tetapi cerita yang memang menyerupai Jakatarut. Kita mengenalnya Arya Mena. Ya, ya. Arya Mena itu punya istri yang yang berasal dari dunia Malakut sana juga yang namanya Niperi Tanjung Bulan. Nah, kenapa saya curiganya begini? Kenapa Dinas Pariwisata di Pamekasan itu mengubah ya. Saya tidak sedang menuduh, tapi saya sedang curiga. Boleh kan curiga? Kenapa Dinas Pariwisata mengubah Arya Mena itu menjadi Jakatarut? Karena yang familiar di telinga masyarakat, bahkan masyarakat Madura, itu bukan Arya Mena, tetapi Jakatarut. Maka kemudian Dinas Pariwisata untuk menarik perhatian publik, jemaat Nahdien misalnya yang suka berziarah, itu dengan mengubah Arya Mena itu jadi Jakatarut. Itu sebenarnya strategi juga, Tapi ini strategi iya, marketing. tapi ini menarik ini juga karena juga sejarah kan ditulis juga dia nggak sepenuhnya adalah situasi objektif gitu. Bahwa sejarah Ya, ya, betul. bahwa sejarah di dalamnya juga ada fiksi gitu. Hmm. Dan pada saat ini ketika kita sedang membicarakan Jakatarut yang makamnya ada di Pamekasan dekat ini tuh, dekat vihara itu ya, di pemakam Jakatarut itu kan. Nah, ini juga termasuk vihara ini, Ridho. Itu kan ketika hari-hari tertentu itu mendatangkan banyak sekali wisatawan dari berbagai Nusantara, yaitu etnis Tionghoa. Itu kalau hari misalnya, kalau Imlek itu hotel-hotel di Pamekasan itu penuh dengan mereka. kita udah jauh dari visi. Gitu. Nggak apa-apa lah. Iya. Oke, lanjut Kak Ridho, silakan. Lanjut. Nah, ya tadi kita ya tadi. Oh, ini Ridho, saya Apa? punya. Jadi di dalam esai itu saya itu menawarkan sejumlah strategi biar ini sebenarnya bagus ya ditonton oleh orang-orang dinas pariwisata gitu kan. Saya menawarkan sejumlah strategi di situ. Jadi ketika saya masuk ke kuburan-kuburan keramat yang bersejarah, misalnya seperti kuburannya Kiai Moko, kemudian kuburan Syekh Rabe dan sebagainya, itu disetting menakutkan gitu loh, gitu kan. Saya tidak tahu apakah itu bagian dari strategi untuk membangun suasana mistis dalam tanda kutip, bukan mistis yang menakutkan, tetapi hanyut dalam spiritualitas ziarah gitu. Tetapi gini, ketika misalnya saya berkunjung ke Livau itu satu wilayah di Timor Leste, di situ saya pikir itu tempat ziarah ya, meskipun tidak ada kuburannya, tetapi di situ adalah tempat untuk mengenang satu peristiwa sejarah yang penting. Di situ dibikin replika, Ridho. Di situ dibikin replika, misalnya replika Galium Portugis yang pertama kali singgah di tempat itu. Nah, saya pikir kalau misalnya ada replika-replika semacam itu, misalnya yang mengonstruksikan kisah, misalnya kisah Kiai Moko dan sebagainya, itu akan menarik gitu. Tapi persoalannya, Ridho, di Pamekasan itu banyak Islam garis keras gitu kan, nanti itu dianggap sebagai pemberhalaan dan sebagainya. Jadi dinas pariwisata akan berkonfrontasi dengan mereka persoalannya. Iya, jangan ke sana. Nanti diserang arsip puisi ini. Tapi kan arsip puisi nggak ada di Madura. Oke. Yang diserang saya nanti. Iya. Tadi itu sebenarnya kita udah ngomongin ke dunia lain sebenarnya. Nah, ada satu model sebenarnya juga branding yang bekerja dengan irisannya dengan dunia mistis gitu. Orang Indonesia itu lebih tertarik pada hal-hal yang misalnya berbau gosip gitu, hal-hal yang berbau horor
dan seterusnya. Nah, dalam 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 situasi ketika semuanya bermigrasi dari yang fisik ke digital seperti sekarang ini, kita menemukan tokoh-tokoh yang menarik sebenarnya, yang bagaimana fiksi performativitas atas situasi horor itu dibangun gitu. Misalnya ada Gus siapa di mana itu yang berperang melawan santet gitu, gitu. Di Jawa Timur ada Gus Smith, bukan Gus Miftah. Pokoknya ada Gus gitulah, dia namanya mengkonstruksi dirinya sebagai, mungkin dia Gus beneran. Nah, tetapi di situ ada adegan, ada performance, ada pertunjukan, ada teater gitu. Dan perannya misalnya ada peran yang memerankan tukang santet gitu dan seterusnya. Ini sebenarnya layaknya sinetron gitu. Layaknya sinetron yang dimana Gus selalu menang di akhirnya. Saya pernah menonton salah satu seorang Gus dari Jawa Barat gitu. Dia berperang melawan tukang santet, tukang santet gitu. Dan tukang santetnya ini memang kayaknya bukan tukang santet, tapi dia memerankan sebagai tukang santet gitu. Awalnya tukang santet berperang, dan kemudian akhirnya sebagaimana kisah-kisah melodrama di televisi, Gus selalu menang, agama selalu menang. Kejahatan santet selalu kalah dan seterusnya. Nah, ini ngomongin ketika apa namanya tadi, semakin jauh lagi menjauh dari visi, nggak berpikir aku sebenarnya juga sejarah kita itu sebenarnya sejarah juga yang punya bagaimana Gus ini juga mengeksotisasi dunia horor tadi gitu, kenyataan yang horor tadi gitu, dan seterusnya. Juga sebagaimana yang dilakukan oleh Lambe Turah gitu, akun-akun Lambe Turah gitu. Iya gitu, atau gosip-gosip di televisi yang sebenarnya kita nggak punya kepentingan untuk ngelihat itu gitu, tetapi kita tertarik untuk masuk ke dalam situasi itu gitu. Nah, itu kita lagi ngomong apa sebenarnya ya? Ini begini Ridho, makanya tadi Ridho saya bilang bahwa menjadikan sebuah kuburan keramat yang disebut sebagai puju itu, ketika kita mencatatnya sebagai cagar budaya, itu sebenarnya bisa menjadi tantangan buat para intelektual di Madura, khususnya historian ya, seorang sejarawan di Madura atau di luar Madura yang tertarik itu mengkonstruksi ulang sejarah Madura berdasarkan misalnya bukti-bukti yang faktual, misalnya bukti-bukti arkeologis dan sebagainya. Jadi Madura itu, biarkanlah Madura kemudian menjadi ruang ekskavasi kayak gitu. Karena selama ini kita membaca sejarah Madura itu sebagai sejarah yang buram. Kita selalu membacanya sebagai sejarah yang mitis. Sejarah yang faktual itu mungkin cuma mentok pada sejarah kolonialisme. Sementara sebelum itu sangat bercampur dengan mitos dan sebagainya. Kita masih kenal Joko Tole misalnya, itu dalam konstruksi mitologis, dia yang naik kuda terbang dan sebagainya. Itu saya pikir menjadi tantangan buat para intelektual Madura atau para sejarawan untuk mengonstruksi ulang sejarah Madura berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Makanya kemudian cagar budaya itu selain sebagai sumber spiritualitas, ekonomi, terutama yang memanfaatkan pedagang-pedagang di sekitar kuburan gitu kan ya, itu juga bisa berfungsi sebagai sumber intelektual, aku pikir. Nah, itu juga ketika kita ngomongin soal sejarah Madura gitu. Sebenarnya juga karena juga kita nggak punya kenapa ya? Kita nggak punya teks sebesar Ilaga Ligo misalnya ya. Kita nggak punya teks sebesar Babat Tanah Jawa dan seterusnya. Nah, ketika dalam situasi tahun lalu ketika saya mengerjakan satu pameran di Jogja, kita ngomongin hubungan antara Madura dengan Jogja, maka yang muncul adalah narasi-narasi tentang hubungan mereka melalui perspektif Jawa gitu, perspektif Mataram, yang salah satu yang bisa kita lihat di salah satu bab di Babat Tanah Jawa tentang Trunojoyo gitu. Nah, di situ Trunojoyo dituliskan sebagai pemberontak gitu ya. Sementara bagi Madura dia bukan pemberontak gitu, nah segala macam. Nah,
Jawa, Mataram, dia punya teks gitu, Babat Tanah Jawa. Nah, dia punya teks atau punya bukti sejarah yang konkret gitu. Sementara kita nggak punya teks untuk menandingi Babat Tanah Jawa gitu. Nah, dengan situasi macam itu sebenarnya apakah Madura memang nggak punya intelektual tukang pencatat atau apa namanya ya di masa lalu gitu ya? Pujangga di masa lalu, padahal juga sebenarnya punya kerajaan gitu. Ada, iya. Tidakkah kalau di dalam suatu misalnya kerajaan dia kan ada pujangga yang mencatat setiap peristiwa gitu. Nah, apakah di Sumeneb ini nggak punya itu atau punya tetapi dalam satu mungkin irisan politik tertentu itu dihilangin, tapi ini kan asumsi. Kita nggak punya bukti untuk ngomongin soal bahwa kita punya sejarah tertulis tapi dihilangkan gitu, kenapa dihilangkan gitu dan seterusnya. Kita nggak punya, ini cuma asumsi aja gitu. Menurut Kak Royan dengan situasi macam itu gimana? Ya begini, pengetahuan kita kan memang kalau selama ini itu bersumber dari sumber lisan gitu kan, tradisi lisan, sumber tutur tinular yang saya pikir itu sangat rentan sekali mengalami banyak perubahan dan sebagainya. Ketika itu ditulis, itu akan menjadi sebuah pengetahuan yang ajek menurut saya. Nah, begini Kak Ridho, ini saya tidak tahu apakah persoalan yang akan saya ungkapkan ini berhubungan atau berelasi dengan persoalan kita sekarang atau tidak, yang sedang kita bicarakan atau tidak. Tapi gini, ini berkaitan dengan filosofi orang Madura gitu kan. Saya pernah bilang, dan mungkin ini bisa sangat dibantah gitu kan, bisa sangat dibantah ketika saya bilang bahwa orang Madura itu tidak punya semacam misalnya ideologi tertentu, ideologi yang mistik, yang metafisik seperti Manunggaling, Kaulo Gusti dan sebagainya. Bisa jadi itu ada, tetapi karena tidak ditulis misalnya, itu sehingga kita seolah-olah nggak punya. Tapi begini Ridho, saya pernah melontarkan itu di Facebook dan itu dibantah oleh Badrul Munir begitu. Kemudian Badrul Munir mengajukan beberapa kitab yang dia pikir adalah sumber filsafat orang Madura. Tapi saya curiga bahwa sumber filsafat orang Madura itu tidak genuine dalam tanda kutip ya, genuine dari Madura, tetapi merupakan adopsi dari Jawa yang telah menghegemoni kita dulu dan juga Arab. Dan ternyata memang benar, itu bukan berasal dari Madura beneran dalam tanda kutip. Sebenarnya pernyataan tadi Madura kan juga bukan Madura yang tunggal gitu Kak Royan. Kan sebenarnya ya menolak pernyataan. Iya, maksudnya kan ketika apa namanya, tidakkah ketika makanya misalnya, kemudian saya tidakkah ketika Badrul Munir itu memberikan kayak bukti-bukti kitab sebagai narasi pengetahuan di masa lalu, pengetahuan yang tercatat di masa lalu yang dicatat oleh pujangga atau kiai atau siapapun di masa lalu, itu meskipun dia misalnya kitab dia menggunakan huruf Arab, tidakkah itu bisa kita baca sebagai Madura? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan sebenarnya Madura yang mana itu nggak relevan lagi, karena sebagaimana yang disampaikan di sesi awal tadi itu konsensus gitu. Iya ya. Jadi begini, makanya tadi saya selalu bilang Madura yang genuine itu selalu dalam tanda kutip. Maksudnya begini Ridho. Orang Jawa itu banyak para ilmuwan yang menulis tentang Jawa itu mengatakan bahwa orang Jawa sendiri itu punya DNA kebudayaan Jawa. Sedulur papat limo pancer misalnya, rasa dan sebagainya, itu mereka bisa menepis bahwa itu bukan dari pengaruh lain seperti India dan Cina dan sebagainya, tetapi itu memang benar-benar berakar dari Jawa Purba. Tetapi ketika kita membaca sebuah kitab misalnya, anggap saja kitab ya, kalau misalnya itu ada, itu yang misalnya kita menganggap bahwa itu dari Madura, itu kita akan gampang menemukan rujukannya. Ternyata itu tidak
dari Madura dalam tanda kutip lagi, tetapi itu misalnya dari Jawa dan sebagainya. Itu paham nggak maksudku? Bisa ditangkap nggak? Ketika kita membaca sumber pengetahuan yang kita anggap sebagai berasal dari Madura itu, kita dengan mudah mencari rujukannya di kitab-kitab Jawa atau kitab Arab. Tetapi kalau orang Madura belum, saya pikir para ilmuwan Madura itu tidak menemukan sesuatu yang dalam tanda kutip lagi genuine seperti itu, atau jangan-jangan orang Maduranya sendiri memang luput menulis yang memang benar-benar berakar dari Madura itu. Oleh karena itu saya bilang, Ridho, saya seringkali bilang ini ya di tulisan-tulisan saya, bahwa jangan-jangan memang kosmologi orang Madura itu kosmologi pragmatis. Dia tidak idealis seperti orang Jawa, dan ini sumbernya adalah motifnya atau akar persoalannya itu dari bagaimana interaksi orang-orang Madura dengan alam. Orang Madura tidak punya waktu banyak untuk berpikir karena dia harus sibuk sekali mengurusi alam yang mungkin 2 kali lebih keras daripada di tempat-tempat lain. Ini yang terakhir Orang ini, Jawa kan ini terakhir pendapat apa asumsi ini? asumsi itu perlu dibuktikan. Nah, ini adalah iya. hipotesis Ya, ya. yang mungkin akan jadi disertasi saya. perlu dijelaskan soal kalau itu memang itu asumsi. Jadi biar nggak banyak orang yang marah. Nanti banyak yang marah kalau kamu. Ini asumsi, dan ketika misalnya teman-teman bisa membuktikannya dengan meyakinkan, itu akan menjadi data yang sangat bagus. Biar saya merevisi asumsi-asumsi saya lagi kayak gitu. Jadi sekali lagi saya berpikir bahwa kenapa orang Madura tidak mengonstruksikan pengetahuan mereka tentang yang abstrak, yang metafisik itu menjadi satu pengetahuan yang terstruktur di dalam sebuah kitab yang jelas gitu ya. Ini gak jelas ya. Itu karena tadi orang Madura mungkin tidak punya waktu banyak untuk itu, sedangkan misalnya Jawa itu bisa menyediakan itu untuk Madura gitu. Ini loh gue punya, daripada lu banyak mikir, lu mending garap aja tanahnya, lu ikut gue aja kayak gitu. Jadi seperti itu. Ya, namanya asumsi kan bisa diperdebatkan gitu. Tapi tentu Bisa saja diperdebatkan sekali. tentu saja untuk memperdebatkan itu kita harus punya data. Iya, Betul. Begini Ridho, misalnya ketika kita ngomongin hal-hal kebudayaan fisik atau tradisi Madura, itu selalu berakar dari persoalan alam. Ketika kita ngomongin tanian lanceng, itu kalau kita misalnya menggalinya asal-usul tanian lanceng itu apa, ujung-ujungnya ekonomi sebenarnya. gimana itu? Gimana itu? Budaya merantau, karapan sapi dan sebagainya. Itu pasti ini yang kemudian kita sebut sebagai deep structure gitu. Deep structure-nya adalah pragmatisme. Surface structure-nya muncul dalam wujud-wujud tradisi seperti tanian lanceng, tradisi merantau. Orang Madura itu tidak sama dengan orang Jawa. Saya bilang kan, sering bilang bahwa orang Jawa itu mangan orang mangan, yang penting kumpul. Ya iyalah, dia lempar biji aja udah jadi singkong kayak gitu. Dia dengan sangat mudah alamnya itu menghasilkan pangan yang berlimpah, sedangkan orang Madura nggak gitu. Maka kemudian saya balik, makan apa, kumpul atau tidak kumpul, yang penting makan. Itu adalah adagium orang Madura yang saya balik dari orang Jawa. Makanya kemudian orang Madura itu rela tercerabut dari akar sosialnya. Untuk apa? Untuk kebutuhan makan. Apa itu rela tercerabut dari akar sosialnya itu? Maksudnya gimana? Rela tercerabut dalam akar sosialnya artinya dia rantau. Saya maksud rantau. Ini ada punyanya Fauzi, ini penting menurut aku gitu dari pendapatnya. Saya pikir asumsi ini bias Jawa dan menunjukkan bahwa kita tanpa sadar terus merawat inferioritas Madura gitu. Ini dengan tadi ngomongin soal Madura itu sebenarnya pragmatis dan seterusnya, mungkin itu ya Fauzi ya gitu, dan seterusnya gitu. Begini. Nah, ini yang saya curigai. Saya tidak melihat pragmatisme itu sebagai sesuatu yang negatif. Nah, itu coba itu dijelasin. Itu dijelasin. Iya, saya melihatnya netral.
mungkin karena begini, di dalam kepala teman-teman itu ada oposisi biner berhierarki gitu. Oposisi biner berhierarki itu artinya begini, yang idealis itu yang atas, sedangkan yang pragmatis itu yang bawah. Itu kan cara berpikir oposisi biner berhierarki. Ada hitam putih di sana, yang jiwa itu lebih superior daripada yang fisik, putih itu lebih superior daripada yang hitam, kemudian terang itu yang lebih superior, yang terang itu lebih superior daripada yang gelap. Kalau di dalam kebudayaan timur misalnya, oposisi biner itu tidak ada hierarki, saya pikir itu adalah sesuatu yang cair. Nah, kembali lagi ke persoalan tadi, puisi ini sebenarnya agak aneh juga, karena menganggap yang feminin tadi juga sesuatu, ini temuan kita sekarang ya, yang feminin itu ternyata nggak inferior amat, karena ternyata orang Madura itu kepingin kembali ke yang feminin tadi, yang selama ini misalnya di dalam modernitas itu selalu dianggap sebagai sesuatu yang inferior, yang maskulin kan yang superior gitu. Jadi ini persoalan yang sangat kompleks, dialektis, yang perlu kita rumuskan, Ridho, bersama arsip puisi penyair Madura gitu. Karena ternyata kita tidak bisa memandang sesuatu itu hitam putih, seperti wacana yang ternyata dimunculkan di dalam puisi-puisi para penyair Madura tadi. Saya melihat ternyata yang feminin itu tidak selalu inferior. Begitu. Oke, jadi ketika yang tadi ngomongin soal yang natural itu adalah sebagai representasi dari feminin dari puisi-puisinya penyair-penyair Madura, sementara kota sebagai satu yang kota, apa yang kita bayangkan tentang kota sebagai komunitas terbayang tentang pembangunan, distribusi kebudayaan, kemajuan dan seterusnya gitu, dan juga pengerusakan gitu, pengerukan dan seterusnya gitu ya, sebagai representasi dari maskulin gitu nggak ya? Iya. Nah, balik lagi ke puisi. Akhirnya kita balik lagi ke puisi. Syukurlah. Jadi teman-teman maaf ya kalau pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak sambut dan di luar karena banyak banget jadinya ada soalnya pertanyaan putus gitu. Maksudnya pertanyaan putus itu pertanyaan yang tidak mengundang kita untuk berpikir atau melanjutkan diskusi ini, tapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak relevan juga gitu. Nah, kayak si Pausi tadi itu pendapatnya kita libatkan dalam pembicaraan ini karena relevan yang sedang kita bicarakan di forum ini gitu. Nah, balik lagi ke puisi-puisi teman-teman Madura ya teman-teman. Kita punya waktu 20 menit lagi. Apa kita akan mau selesaikan dalam 10 menit ini, Kak Royan? Udah capek kita ngobrol? Ya, terserah Ridho. Nah, terserah Kak Ridho aja. Kita ngomongin soal nah sekarang karena Royan Julian juga adalah prosa, kita mungkin juga bisa menjajarkan antara puisi penyair-penyair Madura dengan prosa yang ditulis teman-teman Madura gitu. Nah, ini juga saya kira perlu juga Royan ceritakan sedikit soal bagaimana ekosistem prosa di Madura dan apakah tema-temanya juga dan bagaimana tatapan di dalam prosa-prosa teman-teman itu sama atau berbeda dengan puisi-puisi yang tadi dibahas. Nyaris. Begini, Ridho. Iya, begitu. Maksudnya begini, kenapa ini pertanyaan untuk kita juga ya, bukan kita, mungkin saya juga, ini untuk kritik lagi. Kenapa kita tidak mencoba memotret Madura yang sekarang sebagai sebuah fenomena yang positif gitu? Saya justru ini, prosa-prosa Madura itu saya pikir lebih maskulin ya daripada puisi-puisinya. Kita lihat misalnya karya-karya Mahwi Air Tawar.
sebagai penulis prosa yang mungkin agak tertua ya di Madura, dalam artian paling senior lah. Dia menjadi kiblat banyak penulis prosa di Madura. Itu Mahwi Air Tawar. Kemudian itu tradisi itu dilanjutkan misalnya oleh Zainul Mutakin, Celurit Hujan Panas. Itu yang muncul kan kemudian Madura yang seperti itu lagi, yang menebalkan stereotip terhadap orang Madura seperti itu. Yang agak unik ini menurut saya karyanya Dwi Ratih Ramadhani. Dia menulis Madura yang kupikir itu agak berbeda dengan penulis-penulis lain. Yang jadi begini, karyanya Ratih misalnya Silsilah Duka, dia menulis yang privat tentang orang Madura, yang tidak dipotret oleh para penulis prosa lain. Dalam artian tokoh-tokohnya kalau di dalam karya-karya Mahwi Air Tawar misalnya, atau Zainul Mutakin atau Muna Masyari termasuk, itu selalu berelasi dengan yang komunal, dengan Madura yang komunal. Nah, mungkin saya mengasumsikan ini karena Ratih tidak tinggal di desa, tapi dia tinggal di kota. Sehingga karyanya dia itu lebih privat, kupikir, daripada karya teman-teman seperti Zainul Mutakin, kemudian Muna Masyari, Mahwi Air Tawar, yang banyak menulis individu Madura itu relasinya dengan yang komunal tadi, dengan masyarakat sosialnya. Itu saya pikir Maksudnya awal saya yang Dwi Ratih Ramadhani ini ngomongin soal perkara domestik maksudnya. Perkara domestik, dia ngomongin perkara domestik, tetapi dia saya pikir tidak dibebani oleh beban tradisi. Okay. Tidak dibebani oleh beban tradisi. Iya, Ada istilahnya dia tidak dibebani oleh misalnya tengka gitu kan, tengka dan sebagainya. Relasinya antara ibu dan anak, saya melihatnya seperti itu. Oke. Kemudian prosa di Madura yang lain apa? Tapi begini, ketika kita membandingkan misalnya karya-karya Zainul Mutakin dengan Muna Masyari, karya Muna Masyari itu lebih banyak memotret Madura yang mungkin tidak terlalu terkenal ya. Kan kalau misalnya Zainul Mutakin dan Mahwi Air Tawar itu narasi-narasi besar yang dia bangun, harga diri, carok dan sebagainya. Nah, Muna Masyari banyak memotret hal-hal yang tidak kita ketahui tentang Madura gitu. Tapi ada yang unik sebenarnya. Saya suka ini karyanya Edi Ahayu Benu di dalam kumpulan cerpen Ocung itu. Dia saya pikir punya ini ya. Ini terlepas dari isu yang diangkat, tetapi saya pikir dia punya artikulasi yang berbeda, cara pengucapan yang berbeda, yang mungkin dia sangat lincah menulis cerpen-cerpen di Ocung itu. Nggak tahu cerpen-cerpen dia yang sekarang, tetapi saya melihat dia menulis tentang Madura yang beririsan dengan modernitas itu dengan sangat lincah, saya pikir. Itu Komen-komentarnya di luar forum itu. Padahal Royan sudah bercerita tentang prosa Madura dengan sangat mungkin objektif gitu, tapi di ini jadi gosip di komentar. Dwi Ratih Ramadhani maksudnya. Oh iya, gini. Ini nggak serius. Ini nggak serius tadi. Apa ini namanya? Apa? Ini Ridho, apa namanya? Ini menarik sekali, misalnya fenomena Zainul Mutakin, dia mengangkat Celurit Hujan Panas, kemudian Muna Masyari cerpennya yang Celurit Warisan itu dipublikasi oleh media-media dan penerbit besar seperti kelompok Kompas Gramedia. Saya melihat editornya atau redakturnya itu mungkin melihat yang eksotisme itu. Yang eksotisme saya pikir masih menarik bagi orang-orang outsider ya, bagi orang-orang luar gitu kan, bagi orang luar Madura. Dan itu kupikir bisa menjadi strategi marketingnya para penulis prosa. Saya bilang penulis prosa, bukan penulis puisi, karena puisi tema apapun tetap nggak laku gitu loh. Kalau prosa ini saya pikir ini menjadi peluang besar melihat bagaimana Zainul dan Muna itu bisa masuk ke dalam kancah nasional dalam tanda petik lagi ya. Karena kupikir dia mengangkat yang eksotis itu.
itu Iya. jaringannya juga saya Se, pikir. Mm. enggak, aku mau tanya ini, yang disebut yang eksotis nih apa, Kak Royan? Yang eksotis itu ya seperti seperti yang saya sebut tadi, termasuk di dalamnya adalah yang maskulin itu. Yang eksotis itu tidak selalu yang baik ya, tetapi Mm-mm. misalnya Mm-mm. kebudayaan yang berdarah-darah itu eksotis juga kan. Nah, Carok itu kan iya, eksotis. iya, apakah dengan bilang bahwa Mona sama Zainul Motakin mengambil menempuh tema-tema yang eksotis tadi, yang artinya juga mereka memakai mata turis gitu, gitu maksudnya juga. Pada yang sama begitu. Bisa jadi seperti bisa jadi seperti itu, saya pikir. Nah, Bisa jadi. karena perbincangan kita kan sebenarnya ngomongin soal perspektif gitu. Bagaimana teman-teman penulis Madura ngelihat Madura gitu. Ini ngomongin soal perspektif. Nah, Gimana? iya. Kalau misalnya mereka tidak memakai kacamata turis, Ridho, saya pikir mereka juga akan bisa memotret Madura yang kontemporer. Yang saya sebut sebagai Madura kontemporer itu tidak melulu yang persoalan yang sudah seringkali direproduksi oleh banyak penulis, tetapi Madura yang memang misalnya kayak seperti tadi yang saya bilang ya, bahwa carok itu kan sudah tidak ada lagi di Madura, yang ada kan taburan gitu kan, tengkar biasa yang kemudian media sorot, media zoom in itu sebagai carok, padahal bukan carok. Nah, saya pikir ketika kita mencoba menjadi atau memandang Madura dengan lebih realistis, kupikir karya-karya yang muncul itu akan menjadi berbeda, Ridho. Hmm. Sebenarnya dari tadi kita ngomongin soal Madura ini, kita nggak ngomongin di level politiknya gitu, bukan politik praktis, tapi maksudnya ketika ngomongin soal eksotisme, romantisasi, ambivalensi dan segala macam yang apa namanya istilah-istilah yang menghambur di diskusi kita ini kan sebenarnya ngomongin soal politik, relasi kuasa dan seterusnya gitu, ngomongin soal apa ketika kita menjajarkan antara Madura dengan Jawa itu kan sebenarnya pada yang sama kita sedang ngomongin soal kekuasaan, hegemoni dan seterusnya kayak gitu. Nah, uh, ini teman-teman, bentar, aku lihat jam. Ya Allah, sorry. Jogja gempa ya. Iya di Jogja ini. Halo. Jadi teman-teman kita punya waktu 15 menit lagi. Oke. Nah, kita kembali lagi ke puisi. Saya mau cerita. Ada beberapa teman yang misalnya ada Muhammad Ali Fakih. Nah, ini kita belum ngomongin teman-teman penyair Madura yang dia tinggal di Jawa lah paling enggak gitu ya. Nah, kita bisa ngelihat apakah ketika penyair-penyair ini tinggal di Jawa, dia punya apa? Dia sedang berada dalam satuan jarak tertentu. Dia berjarak dengan Madura. Paling enggak secara geografis dia berjarak gitu. Apakah kemudian kita melihat bahwa jarak itu juga berpengaruh terhadap sudut pandang yang dipakai gitu. Nah ini juga kalau dalam konteks diskusi soal liminalitas gitu, liminalitasnya Baba atau ruang ketiga, ruang antara in between gitu kalau dalam kajian pasca kolonial itu, nah kayak dia berada di ruang ambang. Dia kayak memasuki masa peralihan atau transisi ketika dia di Madura, kemudian beranjak ke Jawa, dia memasuki satu komunitas yang berbeda gitu. Komunitas kebudayaan yang berbeda, komunitas sosial yang berbeda, juga komunitas politik yang berbeda gitu. Nah, di tempat baru ini situasi liminalitas berlangsung gitu. Dia berada di dalam ruang ambang gitu. Tapi pada yang sama dia menatap ke Madura. Nah, di situ saya menemukan beberapa puisi-puisinya Muhammad Ali Fakih yang sekarang tinggal di Jogja. Kemudian ada namanya Alarwa. Pas teman-teman nggak kenal, kalau yang menulis baru nggak kenal. Alarwa itu Syaiful A'la, sekarang ada di Sumeneb. Dia juga kuliah di Jogja, sekarang di Sumeneb, rumahnya di dekat Gulu-Gulu gitu.
atau tetangganya Jufri Zaituna lah gitu ya. Ada juga Jufri Zaituna, saya harus sebut ini gitu. Mereka menempuh tema yang tidak melihat Madura yang seperti tadi diskusikan gitu, yang eksotis. Pada puisi ala-Rua, dia bermain dengan ini ya, bermain dengan repetisi-repetisi kata. Misalnya aku menyukai Royan, Royan menyukai aku, Royan adalah aku Royan, dan sebagainya. Ya, dia bermain-main dengan repetisi, dan di sana saya nggak melihat ada satu intensi atas tema-tema kemaduraan gitu. Ini ala-Rua. Coba teman-teman cek, mungkin ada yang mengarsipkan itu. Mungkin di arsip puisi Madura ada puisi-puisi ala-Rua. Ada juga Ali Fakih, Muhammad Ali Fakih. Nah, Muhammad Ali Fakih ini juga mungkin ada pengaruhnya juga terhadap Kuswaidi Syafi'i, karena Cak Kus itu atau Fakih juga ngaji ke Cak Kus gitu. Kayak apa namanya, tema-tema sofistik, tema-tema yang di sastra Indonesia atau di sastra Jogja tahun 80-90-an Matroni itu. Serang juga begitu. Matroni juga puisi-puisinya sufistik, saya pikir. Iya. Nah, di Matroni, terus puisi yang baru ya, buku puisi dia yang baru, dan di Ali Fakih ini dia malah beranjak dari tema-tema tentang apa namanya, intensi atas kemaduran tadi gitu. Misalnya dia ngomongin laut, bukan lagi ngomongin soal nelayan atau situasi pesisir, situasi apa namanya, masyarakat pesisir, tapi dia ngomongin laut, laut di dalam intensi dia yang spiritual gitu, hubungannya dia sama Tuhan gitu. Buku puisinya adalah contohnya Di Laut Musik gitu. Gimana coba apa namanya, frasa Di Laut Musik itu, apakah itu merepresentasi gimana? Udah enggak gitu. Di buku-buku di buku dia selanjutnya, saya lupa judulnya, juga punya intensi yang sama. Ada juga Selendang Sulaiman yang menempuh soneta sebagai cara ungkapnya gitu. Dia memakai soneta. Ini yang kupikir juga menarik. Selendang Sulaiman itu dia Sumenep, kemudian kuliah di Jogja, dan sekarang tinggal di Jakarta. Dan dia menulis soneta karena dia suka Rendra, dan kemudian puisi-puisinya menempuh dengan menempuh estetika soneta tadi gitu. Dan jelas ketika dia menempuh soneta, dia puisi-puisinya Selendang Sulaiman itu malah dia beranjak dari Madura. Posisinya memang sangat liminal gitu. Saya tadi juga menyebut siapa ya, ada Fakih, ala-Rua, Matroni juga, siapa lagi ya? Saya pikir ini juga Ridho. Saya pikir puisi-puisi Ebi Langkung itu juga tidak terlalu intens mengeksplorasi Madura ya, meskipun misalnya judul puisi pertamanya itu apa, Siul Sapi Betina, tapi ketika aku membaca beberapa puisinya, dia tidak terlalu tidak terlalu berlarat-larat dengan Madura. Dia menulisnya, saya pikir intensitas Maduranya tidak terlalu kental di Ebi, tetapi Ebi bisa mengartikulasikan puisi-puisinya dengan sangat apik. Menurutku salah satu penyair yang menonjol itu Ebi ya di Madura. Saya pikir. Iya. Nah, ketika ngomong soal Ebi ini, jadi saya ingat teman-teman penyair di Madura yang tinggal di Surabaya, karena Surabaya berbeda dengan Jogja dan berbeda dengan Jakarta. Nah, ini satu, sebenarnya kita bisa diskusi panjang soal ini juga. Ada Alek Subairi, ada Umar Fauzi Balah yang dia menempuh juga di Surabaya gitu. Puisi Balah yang judulnya Enggak ya. Jalan Kepiting. Iya, kalau saya baca puisi-puisi Umar Fauzi Balah, dia tidak terlalu banyak ngomongin Madura, atau jangan-jangan dia tidak menulis Madura sama sekali. Terus Ridho, saya temukan puisi Lubet di buku ini kalau tidak salah. Dia pernah menulis satu puisi di Facebook, dan dia sama sekali tidak menulis tentang Madura. Jadi dia menulis kayak puisi-puisi kekinian, kayak ala-ala Mansur gitu. Dan saya melihat puisinya itu lebih bagus daripada puisi-puisi dia yang mengangkat Madura. Saya pikir begitu.
Nah, juga yang ada generasi penyair yang lebih mula gitu ketimbang nama-nama yang tadi. Ada juga di Bangkalan Timur Budi Raja gitu. Ada buku puisinya Oh, Opus. Opus. Saya pikir juga buku itu tidak secara eksplisit ngomongin soal Madura, tapi dia juga beranjak dari sana. Jadi Timur Budi Rosi Raja, Praditya juga ya. Dia Rosi tidak Pradit. meminta Madura. Jadi sebenarnya kita sedang ngomongin sesuatu yang nggak tunggal, jadinya banyak, jadi bisa bisa berjilid-jilid kita ngobrolin ini. Tapi ya nah. Selanjutnya apa namanya dengan kita ngobrolin apa namanya dari bagaimana satu puisi-puisi teman-teman penyair Madura yang tinggal di Madura dan penyair Madura yang tinggal di Jogja itu kayak apa namanya ya dari puisi-puisi yang kita sebut tadi yang beranjak dari Madura itu, tapi tampaknya mereka semua pernah mengalami situasi di mana mereka tinggal di Jawa, mereka sekolah di Jawa, entah di Surabaya dan macam-macam lah kayak gitu. Entah apakah teman-teman yang tinggal di Madura juga bisa apa kerangka temanya juga beranjak dari tema-tema Madura. Apakah kita menemukan itu ya? Tapi contoh-contoh yang kita sebut tadi semuanya iya gitu. Misalnya ada yang segenerasinya Timur Budi Raja itu ada M Faizi. Jadi karena kita membahas puisi, jadi kita menyebutnya M Faizi. Nah, kalau di pesantren Kiai Faizi. Beda. Kita sedang menyebut M Faizi sebagai penyair ya, bukan sebagai kiai. Yeah. Dia kan juga puisi-puisinya ngomongin kopi, ngomongin malam gitu. Dan kupikir itu juga satu semesta tentang puisi Madura yang demikian luas gitu. Kita ngomongin soal tatapan. Mungkin itu mereka sudah selesai ya dengan persoalan kemaduraannya dan sudah bisa simpas sehingga mereka tidak menulis tentang Madura lagi tetapi beranjak pada tema-tema yang lain. Bisa jadi seperti itu gitu kan. Mungkin aku udah bosan nulis tentang Madura, nulis yang lain aja lah gitu kan. Saya pikir bisa jadi seperti itu. Dia sudah suntuk bertungkus lumus dengan puisi-puisi Madura, kemudian akhirnya dia beranjak pada tema-tema lain yang dia pikir itu bisa menjadi sumber ilham dia yang lain seperti itu. Ini terakhir karena kita sudah mau 2 jam, lagi-lagi kita berhadapan dengan rezim Instagram yang nggak boleh kita lebih dari 1 jam. Ini juga, nah ini sangat Surabaya sentris Fauzi. Nah ini menarik, mungkin benar bahwa penyair yang menetap di Surabaya tidak menulis Madura, tetapi pemukim di Jogja hidup dalam romantisme. Aku nggak sepakat sebagai orang yang tinggal di Jogja, nggak sepakat sangat Surabaya sentris. Nggak, maksudnya untuk ngomongin ini Fauzi, kita sebenarnya juga harus ngomongin soal sosiologi warganya gitu. Surabaya kayak apa, Jogja kayak apa gitu. Nah, tapi asumsi aku anggap komentarmu itu sebagai asumsi karena kamu tidak menyerangkan bukti-bukti gitu. Maksudnya kita tidak sedang mendiskusikan ini. Tapi ketika kita mau masuk ke wilayah apa namanya sosiologi masyarakat tertentu, kita ngomongin puisi penyair Madura di Surabaya, puisi penyair Madura di Jogja, penyair Madura di Jakarta, di Malang dan seterusnya. Kita memang perlu untuk ngelihat sosiologi masyarakat di tempat teman-teman bermukim gitu. Ini bisa jadi nanti apa namanya usulan bagi arsip puisi penyair Madura untuk membahas di nyator selanjutnya, mengundang teman-teman yang mungkin bermukim di Surabaya gitu, ngomongin soal apa namanya ekosistem puisi penyair Madura, ekosistem puisi yang tinggal di sana, yang tinggal di Surabaya gitu. Karena juga ngomongin soal politik sastra di Surabaya juga sangat menarik gitu. Dan kukira juga ada Alex Subairi, M Faiz, Ebi Langkung generasi terbaru, ada Fauzi Bala. Itu juga punya irisan dengan kayak apa politik sastra di Surabaya juga, estetika yang diberlangsungkan oleh misalnya teman-teman di UNESA karena mereka diskusi lama, diskusi tentang politik sastranya mereka juga cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut. Nah, teman-teman, karena terima kasih. Kita tinggal 18 detik lagi, 17 detik lagi.
Terima kasih teman-teman telah bergabung sama kami. Terima kasih Royan Julian telah bergabung dan sangat diskusinya sangat menarik. Terima Sama-sama. kasih. Sampai Mohon maaf jumpa nanti di kalau salah. Nyator selanjutnya.